Sobat investor semua, hari ini gue seperti biasa, setiap minggunya gue ingin update portofolio gue di saham di aplikasi Ajaib. Nah, seperti janji gue di minggu-minggu sebelumnya juga, gue ketika ingin top up atau gue ingin update, gue akan kasih tahu ke teman-teman semua soal saham gue ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu bukan supaya kalian membeli saham yang sama, tapi tujuan gue di sini adalah supaya kalian bisa belajar kenapa saham itu bisa naik dan kenapa saham itu bisa turun. Oke? Itu ya. Nah, buat teman-teman semua yang masih penasaran kira-kira review full gue seperti apa, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ya, teman-teman semua. Jadi sebenarnya review gue hari ini akan dimulai daripada hasil dari investasi gue selama 3 minggu I think ya. 3 minggu ini ya. Ini datanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya gue itu udah untung guys ya. Untung gue sebelum di top up itu sekitar 4%-an ya. Tapi ketika gue top up itu jadi 2, sekian persen gitu ya. Itu jadi udah ningkat banget dibandingkan sebelumnya gitu. Sebelumnya kan masih 0,6 I think ya. Terus sekarang udah naik di minggu ini tuh cukup drastis gitu ya. Ke angka 2, sekian persen setelah udah di top up. Kenapa dia angkanya setelah di top up itu menjadi turun? Karena gini loh guys, gue ceritain dulu ya. Dalam minggu ini rata-rata saham untuk yang gue pilih ini saat ini adalah Sido Muncul kan. Saham Sido Muncul ini dia ternyata mengalami naik secara rata-rata lah ya. Walaupun memang ada penurunan tapi tidak seperti minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Nah di sini tentunya mempengaruhi hasil dari investasi gue juga. Nah gue kan sebelum gue top up ya, which is hari ini gue udah top up tadi, itu gue mikir nih apa gue top upnya nanti gitu, nunggu turun. Tapi gue lihat beberapa hari ini tuh belum turun-turun gitu. Sedangkan kan gue udah coba untuk komitmen setiap minggu untuk nyisihin. Ya udahlah nggak apa-apa lah, pada saat harganya lagi tinggi kayak gini gue top up gitu. Nah untuk metode atau strategi yang gue gunakan ini adalah dollar cost averaging. Ya, dollar cost averaging adalah strategi investasi secara rutin tanpa kalian melihat lagi tinggi harganya ataupun lagi rendah gitu. Itu yang gue lakuin saat ini gitu kan. Nah, jadi selama seminggu ini memang gue lihat portofolio gue untuk yang di satu saham ini memang dia rata-rata naik gitu ya. Kalaupun in case gue turun, itu emang target gue sebenarnya turun gitu dalam jangka waktu pendek ini gitu. Karena gue mau top up gitu. Karena the best time to top up itu adalah pada saat harganya turun gitu. Cuman gue melihat memang saham ini sejauh ini masih cukup stabil gitu ya. Dan kalaupun dia naik ya sudahlah gitu. Berarti gue top up pada saat dia lagi naik. Gak apa-apa juga gitu. Ekspektasi gue kan dalam jangka waktu pendek at least 1 tahun tuh mungkin harganya lebih cenderung ada beberapa kali turun lah gitu loh. Supaya gue bisa top up terus. Dan gue dapat harga rata-rata yang rendah seperti itu. Itu sih sebenarnya dari minggu ini. Nah, gue juga ingin memberitahu teman-teman semua, ketika gue ngasih tahu soal saham Sido Muncul ini, bukan berarti kalian itu harus mereplika saham gue ini. Tidak, teman-teman. Jadi, gue akan coba bahas dari saham terbaik ya. Saham terbaik setiap orang itu beda-beda. Kalian ada juga yang sempat bertanya juga di gue, kayak, maksudnya suruh merekomendasi saham Sido Muncul nih, gitu kan. Kenapa saham Sido Muncul bagus, gitu. Kenapa ini gitu kan. Nah sebenarnya saham Sido Muncul yang gue pilih ini adalah terbaik buat gue. Belum tentu yang terbaik buat gue adalah terbaik buat kalian gitu. Karena saham Sido Muncul ini merupakan salah satu saham yang resikonya itu lebih tinggi dibandingkan saham-saham blue chip lain. Saham-saham blue chip lain kayak BCA, BRI itu cenderung lebih terukur lah
lebih terjamin, bukan terjamin sih bahasanya ya, lebih oke lah secara kinerja masa lalu, terus juga dari segi dividen dia udah lebih oke gitu. Tapi saham-saham seperti ini ya resikonya lebih tinggi gitu loh, karena belum seperti mereka gitu kan. Tetapi dari segi harga pun udah kelihatan gitu. Kalau misalkan saham Sido Muncul ini tuh harganya masih murah banget gitu. Sedangkan saham-saham yang blue chip biasanya rata-rata udah ratusan ribu, bahkan udah ada yang jutaan juga kayak BCA kan. Itu harga satu lotnya aja udah 3 jutaan lebih gitu kan. Untuk saat ini ya. But again kayak gitu teman-teman. Saham terbaik buat setiap orang itu beda-beda. Nah, saham terbaik itu cara untuk kita tahunya adalah satu, profil resiko kita, ya. Kita itu orangnya seperti apa gitu. Apakah kita berani ngambil resiko atau tidak? Let's say kalau gue udah siap Pak, kalau resikonya gue turun lebih daripada 20% untuk ngambil saham ini. Tentu kalau gue punya resiko seperti itu, gue punya potensi keuntungan yang juga sama seperti itu. Gue bisa untung 20% bahkan lebih, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman semua belum siap dengan resiko penurunan seperti itu, ya mungkin akan lebih coba pilih yang blue chip gitu ya, yang resikonya lebih terukur ya. Walaupun resikonya saham itu memang secara general tinggi, tapi kalian juga harus milih yang sesuai dengan tingkat toleransi resiko kalian. Itu penting ya. Kedua, itu tergantung dari jangka waktu investasi kalian. Setiap investasi, terutama investasi saham, itu punya karakteristik yang beda-beda. Setiap saham beda-beda. Ada yang dia bisa produce result dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu ada gitu. Dan kalian itu harus spot itu. Dan kalau misalkan gue, ini kan buat dana pensiun gitu. Untuk dana pensiun gitu loh. Kalau dana pensiun artinya jangka panjang sekali gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ngambil yang short term atau apa, itu kan beda lagi gitu. Kalian bisa pilih saham yang berbeda, misalkan blue chip dengan blue chip yang mana gitu. Itu kan bisa gitu. Jadi intinya saham terbaik buat gue belum tentu terbaik buat kalian gitu. Lagi-lagi gue menjelaskan ke kalian ini supaya kalian belajar juga, biar kita belajar juga. Kenapa dia bisa turun, kan seberapa besar dia turun gitu kan. Seperti itu. Jadi di sini mudah-mudahan teman-teman udah mulai cermat untuk menganalisa saham kalian gitu. Ketika kalian sudah bisa menganalisa saham dengan baik, kalian bisa mengontrol dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik gitu loh. Tentunya tetap kalian harus kontrol setiap 4 bulan sekali untuk mengambil tindakan apakah saya keep continue untuk invest di sini atau kalian bisa moving ke tempat lain. Seperti itu kalian cek dari pemberitaan dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kalau gue untuk satu portofolio ini kan gue buka nih supaya kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama kita juga, berarti begini loh, kenapa bisa naik, kenapa bisa turun. Kayak alhamdulillah sih Sido Muncul sejauh ini sih, kalau yang gue pilih ya, kalau ini ya masih stabil. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ke depan tuh kayak gimana. Gue juga bukan Tuhan, Pak. Gue juga bukan dukun kan. Bisa jadi gue salah gitu kan. Tapi di sini sama-sama kita belajar di video ini. Seperti itu teman-teman. Buat kalian yang masih pemula dan pengen tahu tips soal investasi saham, kalian bisa nonton tuh video review saham ajaib gua yang di minggu kedua ya. Minggu kedua sama minggu pertama. Nah, nanti di setiap video itu gue sisipin edukasi di dalam gitu. Supaya kita sama-sama belajar soal investasi saham juga ya. Beserta ada peningkatannya kayak gitu. Oke, jadi gue seperti biasa, gue top up juga. Tadi tuh sempat top up, caranya tuh gampang banget ya. Gue klik sahamnya aja, terus gue klik beli. Nah, setelah gue klik beli itu, gue pilih tuh mau berapa lot. Nah, gue kan commit untuk coba stay di 2 lot seminggu ya. Oke, gue tambah lagi 2 lot, udah selesai. Gitu sih, kalau gue seperti itu karena gue kebetulan udah ada saldo di dalam. Tapi kalau misalkan kalian belum ada, kalian bisa top up juga tuh. Seperti itu teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini soal per minggu review ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bisa belajar kenapa saham itu bisa naik dan kenapa itu bisa turun. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tapi disclaimer, keputusan investasi ada di diri kita sendiri. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Oke semuanya, kalau kalian merasa ya, kalian setelah ini langsung pengen mulai ya, kalian bisa pakai kode referral gue di Ajaib yang ada di bawah atau di linknya ada di deskripsi di bawah ini.
Nah, kalian juga bisa share ini ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga, wah kayaknya gue belum tahu nih, jadi tahu nih sekarang. Seperti itu. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.